Selamat malam pemirsa Trans 7 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Denny alias Chandra bisa bersama-sama dengan Anda di ILK Indonesia Lawak Club. Indonesia Lawak Club adalah sebuah acara komedi yang berani membicarakan masalah terkini dengan para panelis yang baik hati untuk pemirsa ILK yang setia menanti. Dan malam hari ini kita akan membicarakan mengenai kisah cinta Cinderella. Dan sudah hadir teman-teman kita dari Pondok Indah cabang Pondok Rangon. Seperti yang sudah kita ketahui bagaimana yang namanya cinta Cinderella. Cinderella itu sudah beberapa kali Cinderella dari mana sih, Pak? Cinderella itu sebenarnya karangannya Jawa Barat, Jawa Barat. Cinderella. Cindelaras. Cinderella sih bukan. Cinderella. Yang mana? Cinderella mana? Dia di hutan. Nampaknya penonton kurang suka. Ya, Cinderella itu adalah kisah yang dibuat oleh Hans Christian Andersen. Itu menceritakan tentang bagaimana impian seorang wanita yang ingin mendapatkan pasangannya itu sosok seorang raja atau bangsawan. Nah, ini memang diharapkan oleh banyak orang-orang. Makanya di sinetron-sinetron banyak sekali orang misalnya wanitanya biasa-biasa saja, ininya kaya, dipertentangkan seperti itu. Koreksi sedikit boleh? Sebentar. Cinderella bukan dari Hans Christian Andersen. Oh bukan. Lebih tua dari itu kayaknya. Mengenalnya itu di bukunya anak-anak tuh dulu dibuatnya sama Hans Christian Ya mungkin kompilasinya Andersen. iya, tapi ada sejak tahun 1700-an, 1600-an tepatnya dari zaman kerajaan Napoli dulu di Italia itu sebetulnya. Kita akan melihat melalui tayangan ini. Ini dia. Mimpi adalah harapan, kata hatimu, tanda sakit dan sandu. Halo pemirsa setia ILK, apakah kalian pernah mendengar kisah cinta Cinderella? Kisah yang hanya ada di negeri dongeng, di mana seorang pangeran tampan jatuh cinta dan menikah dengan seorang gadis sederhana. Di dunia nyata, kisah cinta Cinderella sudah pernah terjadi di beberapa belahan dunia. Sebut saja pernikahan Pangeran William dari Kerajaan Inggris dengan Kate Middleton. Lalu pernikahan putri ketiga Sultan Hamengkubuwono ke-10, yaitu Gusti Kanjeng Ratu Bendara dengan Ahmad Ubaidillah, seorang pemuda asal Lampung. Nampaknya kisah cinta Cinderella segera terulang kembali lantaran tersiar kabar bahwa akan dilangsungkannya pernikahan antara Gibran Rakabuming Raka, putra pertama Presiden Republik Indonesia, sekaligus pengusaha sukses yang memiliki usaha catering dan kuliner di Surakarta, dengan Selvi Ananda, seorang gadis sederhana anak penjual sambal belut yang pernah menyandang gelar Putri Solo, sekaligus pernah bekerja sebagai penyiar berita berbahasa Jawa di stasiun TV lokal Surakarta. Nah, bagaimana menurut para panelis? Apakah para panelis percaya bahwa cinta antara keduanya akan abadi selamanya, meski berasal dari latar belakang yang tidak sama? Kita doakan saja ya, semoga kisah cinta mereka seperti Galih dan Ratna ya pemirsa. Sudah ada beberapa contoh-contohnya mungkin ya. Memang dari dulu juga kejadian-kejadian seperti ini merupakan sebuah mimpi dari para gadis-gadis ya. Kita kedatangan juga seorang putri dari Tiongkok. Ya, pakai kok. Selamat malam. Selamat malam, maaf saya terlambat. Iya. Tadi saya habis meeting, saya lagi ada KTT. Oh, KTT? Konferensi Tionghoa ya. Saya meeting sama para dinasti-dinasti membahas soal kekayaan-kekayaan kami. Saya permisi dulu. Silakan duduk. Oke, ini adalah dua karyawan saya. Anda bisa lihat betapa kayanya saya. Anda tahu ketika Anda menjadi karyawan, kemudian Anda dipecat oleh perusahaan Anda, berarti Anda mendapat
Pesangon. Iya. Karena saya terlalu kaya, semua karyawan saya ini sistemnya cuma sekali pakai. Jadi habis mereka bawain rok saya, mereka langsung saya pecat. Oh gitu. Jadi saya kasih gaji, saya kasih pesangon, karena saya terlalu kaya. Oke? Bu, Silahkan. Ibu bukan yang kerja di restoran Jepang, bukan? Bapak jangan menghina. Saya adalah... Saya waktu itu bisa makan aja Ibu ngikut. Itu saya dulu. Oh dulu. Tapi saya sudah berubah. Silakan duduk. Siapa yang buang sampah sembarangan? Siapa? Itu orang. Itu raja, orang. Bu, itu raja. Oh, maaf. Perhatiin baik-baik. Itu orang, cuman mirip tisu bekas. Soalnya udah keriput-keriput, saya pikir udah dilecek-lecek terus dibuang. Ini raja. Moha. Hah? Moha-moha? Ni homa. 我很好，谢谢。Ini salah. Ah, 我什么？ Pak Denny, interupsi Ya, Pak. ya, ya. Ini ratu Tiongkok Pak. Ratu Tiongkok. Maaf, tukang parkir ini. ngapain kesini? Anda itu kasta kelas bawah. Jangan Yes. ikut campur orang Jangan. elit di atas ini. Cie Raja Maratu, cie sampingan. Beda tapi beda kerajaan. Ini beda kerajaan. Pak Denny. Pak, yuk kita mulai. Saya mau ngasih makan tikus-tikus saya dulu nih Pak. Oh iya. Udah pada Sebelum nunggu. jadi kereta di kencana dapur. ya. Iya. Saya tanya sama Mr. Ronald Surya Praja. Yes. Seperti yang tadi Anda katakan, kira-kira Cinderella itu seperti apa kisahnya itu? Baiklah, selamat malam semuanya. Ya. Saya dari Dewan Praktek Aktif Konsultan Perkawinan. Disingkat apa? Detektif Conan. Silakan. Pernikahan Cinderella. Iya. Zaman sekarang ada pernikahan Cinderella. Seperti- Bukan hanya di dongeng. Jangankan pernikahan Cinderella, pernikahan ala Beauty and the Beast aja ada. Pak Jarwo dengan istrinya itu ala Beauty and the Beast pernikahannya itu. Oh. Gak, saya bercanda Pak Jarwo ya. Yang penting kan saya raja. Raja. Iya raja. Raja bebuntut tuh. Panjang banget belakangnya. Jubahnya. Jubah Anda tuh nggak ngerti. Ini jubah nih. Pak tadi lewat kampung sama anak kecil dijadiin barongsai Pak belakangnya Pak. Masih mending. Raja itu kelihatan dari jalannya loh. Ini jubah nih. Ini Coba, jubah. coba. Ini jubah, ini edah. Ini berdua nih jubah edah. Jangan bawa nenek saya dong Pak. Oh, maaf. Waduh. Silakan. Ya. Superman duduk. Ntar terbang. Silakan duduk lagi, Pak. Raja Inggris dihormati, Ya. Raja Prancis dihormatin, Raja Brunei dihormati, Jogja dihormati, saya yang selalu dilecehkan. Apa Anda lihat-lihat? Saya mau ngebelain Bapak. Ini kan tentang cinta ya. Ya. Sebelumnya saya mau nanya sama yang ada di sini. Cinta itu berasal dari mana? Dari mata turun ke hati. Ya. Dari mana asalnya cinta, Riko? Cinta asalnya beda 3 rumah dari rumah Rangga. ADC itu mah. Mang Diman. Aja. Cinta itu berasal dari Purwokerto. Loh kok? Kok bisa? Loh kok tadi nanya? Nah, gimana ceritanya? Sin, kenapa dari Purwokerto? Kok minta jelasin sama saya? Emang saya guru? Cinta itu... nggak ada yang nanya. Cinta itu dari mana asalnya? Dari perempuan yang suka naik ojek. Lah, Kenapa? Cinta Laura. Dari Pak Tani. kenapa? Kan beras AL toh. Hah? Beras angkatan laut itu juga dari tanaman Pak Tani. Beras AL. Berasal dari mana? Cinta itu cincin yang disita. Ya, licinnya kata-kata cinta. Menurut saya cinta itu berasal dari sang pencipta. Iya. Berarti cinta itu suci. Kalau misalnya cinta itu suci, kenapa harus memandang beda kelas status sosial, ekonomi, pendidikan, kekayaan? Kenapa coba? Karena ada ego. Ego siapa yang menciptakan? Manusia. Karena Belajar dong, ego lah, jaga ego. cinta kehilangan maknanya. Nah makanya saya suka tadi contoh-contohnya kan, pernikahan tidak memandang kelas status sosial, sama seperti kisah Cinderella. Dulu juga bapaknya Pangeran Charles sama Lady Diana, memang keluarga bangsawan juga, cuman kan masih guru TK waktu itu. Ya. Anaknya William sama Kate, terus juga putrinya Sri Sultan, terus juga putranya Pak Jokowi. Itu kisah kehidupannya, cinta itu
nggak boleh memandang status sosial kalau menurut saya. Jadi cinta itu menurut Anda memang betul sesuatu dari yang atas. agung. Karena rasa cinta dari yang atas ini maka ada hadirnya kita semuanya di sini. Makanya ada seorang filsuf dari Yunani yang namanya Ronalus dari daerah Bintereus. Oh, yang kena tetanus. Ya. Dia berkata dalam bahasa Latin ini ya. Tresno e baurexo. Oh, artinya cinta itu adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang bisa mengalahkan segalanya. Status sosial, kekayaan bukan apa-apanya dibandingkan cinta. Wah, gitu. Luar biasa. Saya tanya Oki Lukman ini. Ini kalau misalnya Oki nih, kan Pak Jokowi ini masih punya anak laki-laki satu lagi nih. Oh, kalau iya, misalnya anak Pak Jokowi ngelamar Oki, kira-kira bagaimana perasaan Anda gitu? Oke, sebelum saya jawab, saya boleh Silakan. berkenalan Boleh, dulu, Pak. boleh, ya. Perkenalkan, saya dari urusan pikiran dan hati, bukan uang. Oh, disingkat? Upik Abu. Oh. Gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Gara-gara saya si nona cantik. Aduh. Pada nggak pakai celana. Saya kalau dilamar sama anaknya Pak Jokowi yang belum menikah, Iya. aduh, saya pikir-pikir dulu ya Pak ya. Karena bukan apa-apa Pak. Kenapa? Saya hanya orang biasa. Jadi lebih baik saya menikah dengan orang biasa juga. Kalau saya tergantung hati Pak. Karena tadi yang saya bilang, yang namanya cinta itu datangnya dari pandangan pertama. Iya. Tarik Mam! Pandangan pertama awal aku berjumpa. Haya! Gagal total. Coba gini. Diulang. Dibiasain kamu dulu. Nah begitu. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Seolah-olah hanya impian yang berlalu. Sakit. Gak masuk drumnya. Sebentar. Itu lagunya buat orang bergerak. Lu ngapain lu berdiri tapi lu cuman bengong doang. Lu kayak Nungguin nyanyi. Nyanyi Ya, udah. itu barusan nyanyi. Tadi saya bukan marah-marah nyanyi. Bilang dong. Lagi sombong bawa kaleng biskuit aja Pak. Saya tukang salep. Hah? Tukang salep. Sulap. Pak, kalau saya soalnya tipikal orang yang gak ngiler dengan harta dan kekuasaan. Tidak ngiler kalau misalnya lihat harta. Enggak Pak. Lihat tahta. Tak lihat tahta kekuasaan. Jadi Anda kalau ngiler kalau apa? Ya kalau tidur Pak, miring Pak. Iya. Yang paling penting adalah saya sebagai wanita itu juga harus tahu Pak, apa ya namanya ya. Kalau saya juga orang biasa ya lebih baik mungkin kita dengan orang biasa saja ya Pak ya. Tapi kalau anaknya Pak Jokowi mau sih ya nggak apa-apa lah, nomor telepon saya 0813. Kenapa jadi promo? Kebetulan ibu saya kan dari Solo juga Pak Badran Pak. Saya paling benci dengan kalau udah di SMS dia. Apa? Invite ya. Cewek cantik siap nemanin gitu. Ini nih. Kamu Sembarangan ngomong, nomornya berapa coba? B3457. Itu bukan Oki Lukman. Oh, itu siapa? Pak Jarwo. Sekarang saya mau tanya sama Riko. Iya Pak. Riko, dari mana Riko? Nanti aja deh Riko. Nanti setelah yang satu ini. Ya. Love me like you do, love me like you do, love me like you do, love me. When you're down the street and dream you'll lose your heart. Whatever you wish for, you Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Kita juga ada teman-teman dari Lampung. Mana teman-teman dari Lampung ini? Sebelah mana? Ya, tepuk tangan dong. Oh, luar biasa sekali. Pak, kepala sekolahnya pakai baju Trans 7 lagi. Oh iya. Selamat malam. Ya, Bapak dari Lampung juga, Pak? Oh, dari SMK Muhammadiyah. Dari apa?
Seputih Raman, Lampung. Tepuk tangan dulu dong. Ya, oke. Sekarang saya mau nanya sama Siko. Siko siapa namanya? Awak kok, Pak. Iya, awak. Riko, Pak. Riko. Iya, Pak. Jok denai takantaro, Riko. Tak kantaro, oh tak kelihatan. Ya, Ya. takantara. Udah lama nggak Ya, kelihatan. Pak, saya orang sederhana, Pak. Ya. Sebelumnya kenalin saya, Pak. Dari aliansi Bapak Pemalu Tonggos sering diolok-olok, Pak. Wah, disingkat apa tuh? Abu Gosok, Pak. Oh. Iya, Pak. Tidak banyak memang, Pak, orang yang pingin seperti kayak Cinderella tadi gitu, Pak. Jadi saya juga berasal dari orang sederhana seperti Pak Rona, Kak Ibu Ratu tadi, Pak ya. Pengen, Pak, memperbaiki bibit bebet bobot, Pak. Ya bagus. Saya cuma orang biasa yang Betul. pingin merubah nasib sebenarnya, Pak. Dulu tapi, Pak, nggak semata-mata dengan materi, Pak. Saya pernah dulu, Pak, saya orang biasa juga nggak gelap mata terus jadi materialistis gitu, Pak. Sorry, Pak. Dulu ada orang, Pak ya, kaya, Pak, rumahnya mau dikasih buat saya, Pak. Sampai dia punya hotel resort, Pak. Saya tolak, Pak. Kenapa Anda nggak mau dijodohin dengan dia? Laki-laki, Pak. Ada juga sih, Pak. Waktu itu saya dijodohkan juga, Pak. Kayak apa namanya, punya cewek putih, Pak. Oh, cantik, Pak. Rambutnya wah, ideal, Pak. Kenapa Anda nggak mau? Pendiam lagi, Pak. Pokoknya bisa dikendaliin lah, Pak. Saya tolak, Pak. Kenapa nggak mau? Udah meninggal, Pak. Putih diem aja, Pak. Tapi terakhir ada, Pak. Yang bener dong, lu. Ada. Cewek, Pak. Ini hidup. Ini cewek. Cantik. Nah, bagus. Ya, cantik sih relatif sih, Pak ya. Ya. Cuman ya saya tolak juga, Pak. Hidup. Kenapa Anda nggak mau? Ibunya Jarwo, Pak. Astagfirullah, Riko nggak boleh gitu. Maksud saya, Pak, memang duit itu penting, bibit bebet bobot itu perlu dilihat. Tapi misalnya uang itu penting, tapi uang itu bukan segalanya. Maksudnya jangan lihat dari kesederhanaan, Pak. Betul. Biar kata sederhana begini, Pak. Yang penting adalah baik hatinya. Gitu maksud saya, Pak. Saya Lagian, setuju Pak, sekali. kalau cerita-cerita kayak Cinderella itu kan adanya zaman dulu. Kalau sekarang mah udah nggak ada kali, Pak. Masih ada. Masih Pak Jokowi. Karena orang dulu sama orang sekarang itu beda loh, Pak. Cara kita berkenalan aja orang dulu sama orang sekarang itu beda, Pak. Emang dulu Kalau gimana orang kalau dulu kenalan? kalau kita berkenalan berjabat tangan. Iya. Kalau orang sekarang kalau kenalan lihat tangannya pakai batu ape. Itu yang paling bahaya, Pak. Itu bukan kenalan, itu copet. Mana? Buat obrolan maksudnya. Oh, Bapak pakai batu ini, batu itu gitu. Orang nggak lihat jabat tangan ini pasti Karena lihat udah tangannya zamannya dulu. sekarang lagi zaman batu. Nah, Iya, tuh iya. Ini kalau ngomong Pak Jarwo masalah- kemarin orang-orang jabat tangan dia malah digampar orang. Kenapa? Pakai kaki deh. Ya udah bilang salaman. Emang salaman pakai kaki, pakai Nih. tangan lah. Mau Raja kemana sih Jarwo Superman nih. duduk? Mau bicara ini. Bicara Silakan, kan duduk Raja juga Jarwo. bisa. Ya saya mau berdiri emang. Kenapa emang? Bawel. Hak saya dong mau berdiri, mau duduk, mau jungkir balik, mau salto. Urusan saya raja. Ya emang urusan Bapak, tapi kan urusan yang lain juga kalau Bapak tiba-tiba salto. Yang mau salto itu siapa? Mau ke ulang tahun anak-anak nih nggak jadi nih. Tadi ada Pak acara ulang tahun anak-anak di sebelah, Pak, forum sebelah, Pak. Emangnya saya badut apa? Pak Murphy gimana kabarnya, Pak? Murphy siapa? Pak Murphy suka nyewain baju-baju gini. Yang nyewain. Yang baru itu ya, yang apa? Yang nakal anak cewek itu siapa namanya? Marsha. Nah, ada. Berapa tuh sehari berapa, Pak? Sewa. Bapak nanya, dia orang nggak bener, Pak. Lihat pakai cincinnya di pala. Mahkota itu, Pak Komeng. Mahkota nih. Mahkota. Pak saya mau ngomong. Kalau mah tuh ke dokter, ini ke kota. Ngobrol terus. Ngomel Silakan, Pak aja. Jarwo. Pakai rok juga tanggung, Pak. Iya. Pakai celana juga nggak ke bawah. Bapak raja apa sih? Perkenalkan Pak Denny. Silakan, nama Pak Jarwo. Saya perwakilan dari rajin bersahaja berwibawa lupa usia. Kalau disingkat? Raja Wali. Oh, Raja Wali. Kekuatan dari kisah cinta Cinderella itu adalah bisa mengubah lidah orang Indonesia menjadi kebarbaratan, Pak Denny. Buktinya huruf C di kata Cinderella dibaca dengan huruf S. Bukan dibaca dengan Cinderella, tapi Cinderella. Iya betul. Kenapa tidak
Cijantung dibaca juga dengan si jantung. Si jantung. Karena Cinderella itu bahasa dari bahasa asing. Pak, kenapa Cipan nggak jadi Sipan, Pak? Itu karena bisa merubah lidah orang Indonesia menjadi kebarbaratan. Salontong lo ngomong dong. Cak. Pakai C, Cak. Pak Jarwo, karena Cinderella enaknya dibacanya Cinderella. Lah, iya. Kalau Cinderella kesana ngondek. Cit. Kemudian Pak Denny. Ya. Bagi saya Pak Denny mau kekuatan kisah cinta. Kok dia minta Pak bagi saya? Iya. Yang minta itu siapa? Tadi bilang Pak Denny bagi saya. Menurut saya. Ah, itu lain lagi. Nah, ini Pak. Bagi saya. Oke Pak, saya lanjutkan Pak ya. Ya. Jadi Pak Denny ya. Oh masih. Duduk. Pak Jarwo, ya. Maaf buat Pak Denny dan teman-teman panelis, saya bukannya keberatan Anda membuat Pak Jarwo marah ya. Saya tidak peduli sebenarnya dengan dia marah-marah. Kuahnya itu loh, Bapak kalau marah kemana-mana ini loh. Itu kekuatan dari kisah Cinderella itu tidak hanya dari segi kekuatan cinta aja Pak Denny. Tapi dari kaca zaman dulu itu. Pak ditipis potong no Pak. Bapak ditipis potong. Tuh Pak sepotong. Bapak orang apa kue ulang tahun sepotong tuh. Pak Jarwonya jongkok dikit Pak kalau ngomong Pak. Nah pas tuh. Tuh masuk. Jadi Pak Denny, menurut saya. Ya kurang Pak. Naik Pak. Naik. Kaca itu tadi Bapak belum selesai Pak. Ini apa hubungannya Cinderella dengan kaca? Apa karena sepatu kaca maksudnya? Tidak hanya kekuatan dari Cinderella itu bukan kisah cinta aja. Ini kenapa tangan saya yang disorot ini? Wajah saya. Orang lagi ngomong wajah kok malah ini yang ngomong itu tangan saya apa wajah saya? Mana full shot lagi, jauh banget itu. Long shot, full shot. Jadi terus begini Pak Denny. Ini kamera kalau ke Pak Jarwo nggak ada yang long shot, nggak ada yang full shot, semuanya merosot. Zaman dulu sama zaman sekarang tuh beda Pak Den ternyata. Kekuatan kaca dulu itu lebih kuat. Buktinya kaca bisa dibikin sepatu. Jadi sepatu. Sementara kaca sekarang tidak kuat Pak Denny. Buktinya ada tulisan awas kaca. Takutnya nabrak nanti pecah kacanya kan gitu kan. Kaca cermin nih, kaca cermin. Iya, ternyata kaca sekarang ini ukurannya lebih besar daripada ukuran zaman dulu. Kok bisa? Dari mana? Contohnya, kaca Matan Manggarai. Kacamata. Cipete. Itu. Nah, sebagai orang yang berkasta kesatria Pak Denny, saya itu memberi kebebasan pada anak-anak saya untuk menikah dengan orang dari kasta apapun. Misalnya kesatria itu menikah dengan musisi, bisa melahirkan kesatria bergitar. Misalnya kesatria menikah dengan orang Cilegon, bisa melahirkan kesatria baja hitam. Kesatria menikah dengan tukang kue, jadinya Kastangal. Jadi lebih baik menikah dengan beda kasta daripada suka dusta. Ini ada quote. Jarwo, quote. Cinderella artinya cintai dengan rela, bukan cinta demi rekening gila. Cinta harus tulus, bukan demi fulus. Cinta harus ikhlas, bukan karena isi brankas. Cinta harus halal, bukan brutal seperti begal. Itu. Iya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Lavender blue, dilly dilly, lavender green. When I'm a king, dilly dilly, you shall. Kita jumpa lagi bersama saya Calontong, ada Komeng, ada juga El2Ben di The Komeng. Kacang goreng, kacang direbusin. Kalau sudah direbus, diangusin.
Kalau kurang manis, dikecapin. kalau kemanisan, Kemanisan itu Jakarta Barat. itu kemanggisan. Oh, iya. Ini kemanisan. Terserah Bapak deh. Ya, kalau gitu langsung sikat WC. Sikat ujungnya. Iya. Kita punya piti apa? Kita punya banyak piti. Ya, Ini tahu. piti pertama kita. Oh, ini adalah piti pengantin dengan gaun terpanjang. Oh iya. Ini masing-masing orang ini yang berdiri jaraknya 1,5 per orang. Ini diputer loh. Tuh. Ini diputer. Sini ketemu lagi sini. Jahit aja lagi ke sini ke yang laki ini. Ini adalah pengantin yang di Singapura, tepatnya di Peking. Wah, Peking Cina. Ada bebek. Bebek Peking. Di Singapura ada itu. Iya, ada kalau lo mau makan. Ini memang pernikahan yang luar biasa. Iya. Kalau kamu dulu, Meng. Nah, ini berikutnya. Ini di traktor. Ini pernikahan di alat pertanian ini. Iya. Ini karena nih yang laki-laki adalah mempelai laki, yang wanita mempelai perempuan. Udah pasti. Kalau mau ngomong begini, mungkin tuh laki ini pada saat ngeruk tanah keluarlah dia. Mungkin begitu. Bukan. Jangan ini mempelai laki ini. Enggak, maksudnya karena dia seorang petani. Ya, petani. Jadi memanfaatkan alat yang dia punya untuk sarana pernikahan. Oke, ada nah, lagi? itu tadi pernikahan yang aneh-aneh. Oh. Mungkin kamu punya konsep pernikahan yang aneh, Meng? Mungkin menikah di pinggir jurang. Udah ada juga ya? Udah ada, itu ada. pernah. Di akhirat mungkin. Wah, itu mah siapa penghulunya, Meng? Berikutnya Ya. kita punya VT yang menarik lagi. Oh iya. VT kita selanjutnya adalah... Iya, ini dia. Oh. Komeng. Tuh. Kita lihat. Pernikahan. Ini pernikahan juga. Oh, kembang api. Melalui red Ya. carpet. Lah gimana itu nggak bisa liwat? Takut kebakar. Gimana Ya, orang masa tuh beneran. kan jatuh? Jatuh. Ya. Ya, jatuh Ya. semua. Tuh. Waduh. Ini ngerepotin diri sendiri nih. Ini pernikahan yang penuh resiko ini ya. Iya. Nih IO-nya nggak bener nih Pak Jarwo nih IO-nya. Naruh ini Tuh. apa? Tuh minumnya begitu lagi repot. Mungkin airnya agak-agak asem Pak ya. Karena ngambilnya di Ini pinggiran. dilempar. Tuh. Orang India nih. Jatuh. Tuh. Wih. Tuh. Ini pernikahan apa demonstrasi nih, Meng? Kayaknya suasananya hiruk pikuk gitu, nggak tenang. Pakai itu apa namanya? Apa? Gas air mata. Iya. Kita ada lagi di VT pernikahan yang lain daripada yang tidak, ya. Lain daripada yang lain. Nah, ini dia. Ini. Dulu. Kenapa itu? Mau jatuh pingsan, Meng, yang lu Ya. jatuh. Lu. Ya, jatuh semua. Bocol. Ini pengantinnya kecemplung gara-gara yang bawa cincin kesandung. Tuh, cemplung mana di air? kolam. Tuh. Akhirnya dia berjodoh dengan pendetanya tuh. Baru saya lihat itu baru kolam susu ya. Iya. Di kolam ada ini kuda nih apa? Oh, kudanya kayak baju Kereta itu. kuda. Kudanya kuda mundur. kemana? Ke sana. Kudanya sering dinyanyiin lagunya Syahrini nih, maju mundur, maju mundur. Ya, naik mobil. Ya, tabrak. Ini mau kemana sih? Ini kuda yang bawa orang kawin, tapi kudanya sendiri pengen kawin ya. Bisa Ini jadi. memang kalau menikah Iya. boleh punya konsep yang belum pernah ada, tapi harus tetap keselamatan diperhatikan. Iya. Kasih iman. Iya. Kasihan. Ya, kasihan yang kawin, namanya kasiman itu. Kasiman bapak saya. Kacang berbus. Direbusin. Dipanasin. Diapain? Kalau udah banyak dibagiin. Kalau udah dibagi, sikat WC. Habis, Bu. Jumpa lagi di The Comment. Kita akan ngobrol lagi sama penghayal-penghayal Indonesia. Ini orangnya ada sebelah gue. Nama lu siapa? Refli. Refli? Ya, kita akan berhayal bersama. Ya, siap merem ya. Dalam hitungan 3, 1, 2, 3 merem. Terima dong lamarannya pasti kalau anak bangsawan. Ya kalau menurut gue sih nggak masalah. Kalau emangnya sama-sama suka dan sama-sama mau ya, dan dapat restu dari kedua orang tua ya nggak apa-apa. Lagi hartanya 7 turunan nggak bakal habis kayaknya. Boleh sih lihat mukanya dulu tapi ya kita nggak bisa nyalain cinta kan Pak. Gue sih mau aja tapi nggak tahu dia mau apa nggak sama gue. Kaget sih pastilah. Mau. Kalau cantik.
Punya Pak Harto, kalau nggak Pak Habibie deh. Udah pada tua. Laki semua lu. Salah. Pak Harto ada perempuan tapi udah tua. Cucunya maksudnya. Cucunya deh nggak apa deh. Cucunya. Anaknya berdua bakri kali ya. Anak presiden mungkin. Presiden siapa? Presiden Jordan. Kenapa lu pilih Presiden Jordan? Raja minyak kan kok. Oh, misalnya Andi Malarangeng. Iya. Oh, lu cukup dengan menikahi anak Andi Malarangeng. Kenapa? Soalnya gue sama orang Makassar. Oke. Gue pengen dinikahin. Sama siapa? Sama anaknya Raja Brunei. Raja minyak, Raja minyak. Nikahnya ala-ala putri gitu dong pasti. Terus pakai red carpet, jalan kayak ratu, yang di istana tuh kayak Cinderella. Aduh, itu indah banget pasti. Perhiasannya berlian dong pasti. Bajunya ala-ala princess, asik. Gue pengen resepsinya di Hawaii. Gila. Terus Pinggir pantai. di Hawaii itu ada apa aja? Ada penari-penari pantai gitu. Cristiano Ronaldo gue undang. Buset. Terus Pokoknya pemain Real Madrid gue undang semua. termasuk manajer sama pemain Iya, cadangan. termasuk Carlo Ancelottinya. Semua orang punya harapan dan punya keinginan dan juga punya bayangan bagaimana pernikahannya. Nah, saya mau tanya sama Cipan ini, kalau tiba-tiba Cipan anaknya nanti ketemu dengan orang yang berdarah bisu, gimana? Biru, Pak. Biru, Pak. Biru, darah kan yang bisu. Biru, ya, Biru. darah biru. Silakan. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Selamat malam semuanya. Ya. Yang dari Lampung juga selamat datang di Jakarta. Saya adalah pengikut Ibu Suri Sok Tahu dan Suka Merayu atau disingkat Putri Huansu. Jadi ini Bapak bisa lihat ya, ini bukan sembarang topi, hanya Ini. wanita-wanita terhormat yang bisa memakai topi ini. Ya. Ini burung hong, Pak. Burung hong. Jadi Bapak bisa lihat bagaimana pendapat masyarakat pun ketika ditanya mau nggak kalau dikawinin sama bangsawan atau anak raja. Pada dasarnya manusia itu pasti ingin memakmurkan dirinya, Pak. Betul. Jadi menurut saya ketika Oki Lukman bilang dia tidak mau, menurut saya maaf, itu agak munafik. Iya. Orang kaya itu kan banyak banget jenisnya. Ya. Misalnya orang yang pengetahuannya banyak seperti Ronald berarti dia kaya ilmu. Kayak ilmu. Jadi maksudnya saya kalau kaya itu tolonglah ketika saya bilang sama anak-anak saya, kamu nggak usah kalau punya pacar atau calon suami nggak usah lihat kastanya, Pak. Yang penting ketika dia melamar anak saya harus lihat minimal 6 bulan rekening koran sama tagihan kartu kredit. Ngurus visa Sebentar, bukan gitu. Ini sedikit tips untuk perempuan-perempuan di luar sana. Ketika melihat jalan sama laki-laki, beliin tas, beliin sepatu mahal, semua digesek pakai kartu kredit, hati-hati. Anda pernah melihat nggak tagihan kartu kreditnya? Jangan-jangan dibayar cuma cicilan minimum. Nanti giliran dikawinin, kita ikut ke Blandro suruh bayarin cicilannya. Makanya jangan cuma dibelanjain, tapi cek juga bagaimana pembayaran dia terhadap kartu kredit itu. Pastikan lancar. Sekarang gini sih Pak, saya bukan bermaksud, sekali lagi saya tidak membeda-bedakan kasta. Tapi jujur untuk masalah keuangan, jelas saya lihat dong Pak. Apalagi saya seorang ibu. Saya kan harus melihat anak saya memang menikahi seseorang yang memang mampu mumpuni dia secara finansial. Apalagi kalau anak saya perempuan. Rezeki. Tapi menurut saya Ibu Oki ini terlalu naif, terlalu apa ya? Kayaknya terlalu terbuai dengan cinta yang sejati. Ya. Nggak bisa Bu Oki. Saya masih percaya dengan itu, Bu Cipan. Dalam kenyataannya tidak Harus bisa menapak dijalan. tanah. Betul, harus realistis. Nah, Nggak Pak, intinya saya cuma pengen ngomong gini. Kalau bisa, ketika menikah jangan terlalu jomplang Pak. Karena kalau terlalu jomplang, kasihan nanti yang di bawah. Dia akan susah untuk kecap sama yang di yang atas. penting bahagia Bu Panda. Seperti ini Bagaimana ilmu Anda- fisika Pak. Lebih penting mana? Isaac Newton daripada Isaac tangis karena disakiti. Nah, justru itu Pak. Silakan Cak Lontong. Memperkenalkan Ya. diri dulu, saya dari pengembang sawah dan lahan. Wih, disingkat apa tuh? Bangsawan. Oh, bangsawan. Saya menjadi bangsawan bukan karena keturunan raja, tapi saya Karena usaha. pengen jadi raja sih. Loh, jadi bangsawannya tuh dari mana? Anda tuh kan Oh. ada gelar. Harta. Oh, dari harta. Berarti Ah. Anda mendapatkan gelar karena Anda kaya. Begitu Belum, kan? saya bukan orang kaya, saya baru kaya orang aja. Iya kan darah biru berarti harusnya. Tetapi Ya. ada yang Darah diangkat. biru, darah kotor dia Pak. Iya, darah Ya tapi kotor. warnanya biru kotornya. Diam kamu Darsi. Habis.
Dari mana Anda bangsawannya? Kan ada juga bangsawan yang diangkat menjadi bangsawan. Pak, jadi begini Pak, pendapat dari semua itu saya kira mereka itu karena nggak ngerti persis seperti apa hidup ini. Anda ini Pak Jarwo merasa raja karena dia pakai pakaian raja. Iya. Ibu Cipan merasa keturunan dari dinasti apalah karena hanya pakai pakaian. Atribut jadi maksudnya. Iya. Kalau saya Pak, saya tanpa pakai pakaian seperti ini, saya nggak akan seperti ini Pak. Iya, ya jelas dong. Itu kan menandakan. Misalnya ada polisi juga, kita tahu dari mana dia polisi karena memakai seragam. Depan rumah gue yang tawan polisi, nggak pernah pakai seragam seumur hidupnya, tapi orang tahu itu polisi. Dari mana tahu? Polisi tidur. Tidur mulu. Saya mau sebutkan Pak ya, Pak, saya ini mohon maaf, saya bangsawan memang. Iya. Sejak lahir dan tanpa diminta, itu sudah jadi bangsawan. Saya tidak setuju dengan Cipan atau apapun. Iya. Sekarang bukan zamannya membeda-bedakan kasta, harta jadi orientasi. Iya. Dari tadi Viti tadi saya lihat semua kok orientasinya hanya materi. Ini. Itu apa itu? Apa bedanya mereka dengan keluarga saya? Ya berarti keluarga lu nyari materi juga. Enggak, tapi sejak saya punya anak, saya punya prinsip. Saya mohon maaf, saya bukan pamer, saya tidak mempengaruhi siapapun. Iya. Buat saya bangsawan itu mau menikah dengan kasta yang di bawahnya, orang yang kekayaannya jauh di bawahnya, nggak masalah. Buat saya nggak masalah. Bagus dong Anda. Sebentar, selama itu bukan keluarga saya ya. Karena prinsipnya begini loh Pak. Tadi seperti rezeki tadi ya. Iya. Jodoh itu juga nggak lari kemana. Gimana nggak lari kemana? Tetep Jodoh aja. itu nggak akan kemana-mana. Tapi masalahnya kalau kita nggak kemana-mana juga nggak bakal dapet jodoh. Ya makanya harus dicari dengan usaha. Iya. Prinsipnya jodoh itu nggak bakal ketuker. Yang jadi masalah bisa ditikung. Iya itu berarti bukan jodoh. Itu namanya ada jodoh pendek, jodoh panjang. Bapak ya kayaknya yang mutusin jodoh. Ya saya ahlinya jodoh. Nggak bisa Pak. Ini kan masalahnya jodoh itu sudah ada ketentuannya. Jadi begini Pak, jodoh kalau saya ini bangsawan udah kaya, buat apa cari menantu yang yang kaya juga? Buat apa? Kan harus itu. Ya gimana sih? Anda tuh awalnya dengan belakangnya sama aja. Tapi saya punya prinsip Pak, yang penting bukan masalah hartanya, masalah kekayaannya bukan itu. Ya latar belakangnya yang penting. Sama aja. Latar belakang yang penting kayak latarnya berapa meter di belakang. Itu berapa kos-kosan. Ya lu lihat itu namanya luas tanahnya. Bukan saya Pak, saya sih nggak memasalahkan itu. Kan saya bisa nyuruh orang lain untuk melihat. Ya sama aja, Cak. Bapak nyamain saya sih. Bukan. Itu saya baru lihat ada seorang laki-laki yang materialistis. Biasanya materialistis itu adanya di perempuan. Bukan begitu Cipan? Ini kalau Cipan pantas materialistis. Loh, Pak, maksudnya Bapak saya pantas materialistis? Jangan didominasi. Materialistis bukan laki-laki atau perempuan. Materi itu bukan ukuran buat saya. Terus? Utama saja sih. Bapak, saya mau koreksi. Saya bukan materialistis, tapi saya realistis. Beda dong Pak, materialistis sama realistis. Sama. Beda dong. Tinggal nambahin mat. Loh, Bapak sama aja dari tadi Bapak juga bilang materi nggak utama tapi materi nggak penting tapi utama. Apa bedanya? Apa saya pusing? Putus pala Barbie nih Pak. Putus pala Barbie. Putus. Dia udah mau dibikin. Ya boleh sekarang Bu. Udah Pak, saya mau terbang ke Inggris ini. Oh kenapa? Mau ngeliat ponakan saya, baru lahir kemarin. Oh lahiran, anaknya Kate ya? Iya, sama Pangeran William. Gak ada lahirnya kalau nggak salah di rumah sakit bunda ya Pak? Rumah sakit bunda? Di Inggris rumah sakit bunda. Ya mungkin Mother Hospital kali Pak. Mother Hospital. Ini juga kita mengucapkan selamat untuk Kate Middleton yang baru saja melahirkan Pak, anak dia kagak nonton perempuan. Pak. Hah? Bapak kalau ngomong seenaknya. Bapak ini sok ini. Aduh. Ini acara kita ILK ini ditonton oleh sebagian orang Inggris. Luar biasa. Luar biasa. Gimana? Makanya kalau misalnya ILK ini tidak ada di Trans 7, Duta Besar Inggris akan dipanggil. Untuk apa Pak? Untuk protes masalah itu? Oh bukan. Dipanggil kenapa? Ya karena ada keperluan aja mereka. Orang dipanggil nggak apa-apa, biasa. Kayak gitu. Dan Cak, nanti kita akan lanjutkan ya setelah yang satu ini.
Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, cause I need to know. You say I never get your blessing till the day. Namun untuk aku, namun semua apa mungkin iman kita yang berbeda. Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Haruskah aku lantas pergi, meski cinta takkan bisa pergi. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman dari SMK Muhammadiyah Lampung. Juga teman-teman dari Pondok Indah, cabang Pondok Rangun juga terima kasih. Sekarang kita lanjutkan lagi mengenai Cinderella ini. Kira-kira keinginan seperti apa sih kalau misalnya kita dapat jodoh gitu, kira-kiranya siapa yang Anda inginkan? Dan pernikahan seperti apa? Cak Lontong dulu. Pak, dasinya miring, Pak. Dasinya miring? Iya. Otaknya enggak tapi kan? Enggak, Pak. Yang rapi dong, Pak. Iya. Ini Pak, aku benerin. Boleh? Nah. Silakan, Cak. Orang kok. Kalau saya, Pak, saya secara pribadi saya bukan orang yang tipenya terlalu memilih atau membatasi. Iya. Tapi yang jelas saya tidak ingin orang menikah dengan saya atau siapapun itu karena siapa saya. Jadi lihat ke diri. Iya. Anda. Dan saya tidak berharap, belum tentu juga orang yang kita nikahi itu adalah orang yang kita inginkan. Tapi sebenarnya saya berharap dialah yang menginginkan saya yang saya nikahi gitu. Bedanya begini, kalau laki-laki lebih baik mencintai, kalau wanita lebih baik dicintai. Tapi Anda seolah-olah ingin dicintai. Bukan. Saya ingin wanita yang mencintai saya. Yang tadi saya omong itu kayak begitu tuh. Sama. Tapi beda, Pak. Begini maksud saya. Anda kan menganggap itu wanita. Iya, ini wanita. Loh, yang Anda maksudkan ini apa? Anda sudah membatasi saya. Loh. Oh, jadi maksud Anda kalau dengan laki-laki juga Anda ingin dicintai? Oh, jangan dong. Loh, jadi maksudnya gimana? Harus dengan wanita. Iya, dengan wanita. Berarti Anda jangan memojokkan saya bahwa itu selalu wanita. Loh, gimana sih? Iya, semuanya juga ingin dengan wanita. Inginnya pernikahannya seperti apa? Saya menikah sebenarnya justru saya nggak akan pesan undangan, saya nggak akan mengundang tamu. Saya berharap mereka tahu dan datang gitu aja. Memberi Lewat restu. dari mana? Lu datang ke masjid gitu, terus langsung di toanya diumumkan, calon tuh menikah hari ini, mohon doa restunya. Bapak, ibu-ibu. Pak, yang namanya sahur. Bukan gitu juga, Pak. Gimana? Kan nggak harus diberi undangan untuk tahu. Misalnya bapak kapan menikah emang dulu tahu? Dulu gimana? Jodohnya siapa dulu tahu? Ya nggak tahu. Kapan menikah tahu? Nggak tahu. Nah, akhirnya bapak tahu nggak? Tahu. Nah, tanpa diberitahu kan? Maksudnya gimana? Ini kan maksudnya bewara. Maksudnya diumumkan kepada supaya pernikahan itu tidak menjadi fitnah. Nah, bapak aja yang suka fitnah, orang nikah kok difitnah. Harusnya disumbang dong, Pak, datang direstui disumbang, jangan difitnah. Pusing lah Pak, Pak. Ini potek malah Barbie, Pak. Iya. Ini kalau Riko nih, sekarang Anda mau menikahnya, kalau misalnya Anda menikah sama orang yang lebih tinggi daripada derajatnya ya. Boleh lah, Pak. Untuk perbaikan dengan keturunan, siapa Pak. misalnya? Mungkin kayak yang biasa aja lah, kayak Raisa gitu, Pak. Kan juga ada gangguan tuh harta tahta Raisa gitu, Pak. Jadi iya, saya tapi Raisa Raiso karo sampean. Iya. Anak balita main layang-layang. Apalah arti cinta kalau tanpa kasih sayang? Iya. Kalau Ronald gimana, Nal? Tanggal 25 Mei itu adalah ulang tahun pernikahan saya. Yang keberapa? Yang ke-7. Dan udah aja, ceritanya itu aja, saya sama dia aja. Oh, jadi nggak pengen lagi menikah dengan siapa gitu? Enggak, udah, karena menurut saya begini, Kang Denny ya. Mau kisah cinta seperti Cinderella, Beauty and the Beast, Aladdin, Sleeping Beauty, Snow White, ya. Doraemon nggak ada Doraemon. Kagak. Doraemon nggak nih. Ini yang fairy tales. Semua cerita tadi kan endingnya selalu live happily ever after. Iya. Ceritanya udah ada, endingnya udah tahu. Ada pepatah dalam bahasa Latin.
Homo menunto cerito drinyo. Homo itu manusia artinya. Homo menunto cerito drinyo. Manusia menentukan ceritanya masing-masing. Iya betul. Saya tidak akan menjadi cerita Cinderella, tidak akan menjadi cerita Beauty and the Beast. Saya dan istri saya yang akan menulis ceritanya sendiri. Tersebut. Iya. Mau baik mau buruk ya kita. Pak, interupsi. Saya kayak Pak Ronaldo gede, Pak. Hah? Tadi Bapak mancing, saya jadi nyebut Raisa. Saya entah bini saya marah, Pak. Jangan kayak Ronaldo, Pak. Saya Enggak apa-apa, ini kan Saya nggak bisa juga. Lagian juga kamu mau untuk membayangkan aja, nggak bisa. Raisa udah sibuk, lagi sibuk, nggak Pak, bisa. mohon maaf, itu juga nggak bisa. Masa udah dinikahin Pak Ronald mau dinikahin situ juga? Mau sama gimana? Kalau Pak Jarwo, gimana? Ini Pak Jarwo ingin menikahi siapa? Ya, pernah punya bayangan gitu. Iya. Malam berarti? Kok malam? Bayangannya? Siang? Siang matahari. juga ada bayangan. Ada bayanganmu di mataku. Di mataku. Ya Pak ya, itu lagu siapa? Bagaimana caranya oh kasihku, ku ingin jumpa dengan kamu. Bagaimana caranya? Haruskah ku teteskan air mata di pipi? Haruskah ku curahkan segala isi di hati? Oh haruskah kau ku peluk dan tak ku lepas lagi? Dengan berakhirnya lagu ini, maka berakhir pula nyawa Pak Jarwo. Stop. Meng, ini lagi nyanyi enak-enak, kenapa tiba-tiba dengan berakhirnya lagu ini maka berakhir pula nyawa Pak Jarwo? Gak enak. Ya dia mau cerita kenapa jadi lagu gituan? Dia kan gak pantas Pak, dia cerita ini lagu seperti itu. Iya. Karena kisah keluarganya dia tidak seperti itu. Emang ceritanya seperti apa? Gak ada yang tahu Pak, penulis aja gak mau nulis. Tuh, oh dibilangin begitu. Saya terbayang dulu bayanginnya menikah dengan mamanya Rasya itu Pak, siapa Pak? Oh, Ojik, Tamara Ojik Pak, Ojik. Ojik. Itu pasti dasarnya hawa nafsu lah Pak. Loh kok hawa nafsu? Kenapa? Karena kan punya bayangan baik Lihat gitu ya. wanita itu, dia itu kelihatan anggun, baik gitu. Ini mau sama Tamara, mau sama Anggun. Iya, pelin-pelan ya. Pelin-pelan. Aku ya Pak. Boleh. Aku mau menikahi Kang Maman Pak. Loh? Kenapa karena kok satu aku pasti irit biaya shampoo karena dia botakan ya Pak ya. Dan yang kedua Pak, kan kita tahu Kang Maman itu kan pandai merangkai kata-kata. Aku ingin tahu rasanya kok jadi istrinya tuh dan diberikan kata-kata yang semanis notulensinya tuh seperti apa rasanya. Malah nggak pernah istrinya dikasih kata-kata rangkaian begitu. Oh nggak pernah? Nggak pernah. Tidak semua pelawak itu di rumahnya juga melawak. Ya, semua tukang beca juga ngebeca di dalam rumah. Sama seperti tukang beca di rumahnya juga dia nggak ngebeca. Iya, gimana sih Bapak? Yaudah kalau gitu saya ganti Pak. Jadi saya mau nikah sama Nazar. Alasannya kenapa? Ya pengen tahu aja menikah sama pria cucok apa rasanya Pak. Pengen tukeran maskara ya. Oki ingin nikah dengan siapa? Bener Bapak mau tahu Firman Kurnia Putra Pak. Aduh. Itu aja Sayang. Pak, sederhana, simple. Firman, dengar kata-kata itu. Untuk menghindar dia, sampai dia mengeluarkan biaya tinggi, dia pergi ke Jepang. Hanya untuk menghindari seorang wanita yang bernama Oki ini. Oke, Kang Maman, silakan. Kalau pernikahan disibukkan oleh urusan pernik-pernik materi semata, maka itulah awal dari percik-percik perpecahan. Karena cinta itu bukan kata benda, tetapi kata hati. Dan cinta itu mungkin boleh tuli, mungkin boleh buta, tetapi tidak boleh dusta. Karena kalau di awal saja sudah dusta, di langkah selanjutnya akan selalu terbebani dusta yang tak berkesudahan. Jadi cinta itu jangan demi harta, yang bisa disingkat cidera. Karena itu akan menciderai cinta yang tulus dan suci. Tetapi cinta harus seperti kata Pak Jarwo, Cinderella. Cinta dengan rela, cinta dengan ikhlas. Namun ada satu hal yang juga harus dipikirkan, bahwa memang indah menikah dengan orang yang dicinta, tetapi jauh lebih indah jika mencintai orang yang dinikahi. Iya. Terima kasih Kang Maman. Moga-moga malam hari ini banyak manfaat yang kita dapat. Jangan lupa saksikan terus ILK setiap hari Senin sampai dengan hari Selasa jam 20.30 hanya di Trans 7. Selamat malam, sampai jumpa.
Waktu terus berganti, datang jam pun berbunyi. Cinderella pergi, Cinderella, Cinderella. Cinderella pun tiba dengan kereta kencana, sepatu kaca hiasi kakinya. Kan rahasia bila aku menginginkanmu setengah mati. Bukan rahasia bila aku menunggu kamu sampai kau